Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir. Siap untuk belajar hari ini? Sangat siap. Siap, Ibu. Siap, Sudah Bu. belajar malam? Sudah, Bu Guru. Belajar, Bu. Baca-baca. Sambil menonton, Bu. Ya, sekarang Ibu tanya, siapa yang sholat subuh tadi subuh? Ayo, jujur. Saya, Bu Ibu Guru. Guru. Saya, Bu Guru. Ananda Hamzah, sholat subuhnya di masjid atau di rumah? Di masjid, Bu Guru. Oke. Kalau Ananda Mahmud, sholatnya di masjid atau di rumah? Di masjid, Ibu Guru. Alhamdulillah. Karena kalau laki-laki, sholatnya untuk sholat wajib melaksanakan di masjid atau secara berjamaah. Sementara kalau perempuan lebih utama sholat di rumah. Oke, anak-anakku sekalian, Ibu izin share screen dulu ya. Kita akan belajar mengenal Rasul Ulul Azmi. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu, anak-anak? Masih, Bu. Jadi pembelajaran kita minggu lalu adalah mengenal Nabi dan Rasul. Berapa lagi jumlah nama Nabi dan Rasul? Ada 25, Ibu. Oke, jadi untuk sekarang ini kita akan belajar mengenal Rasul Ulul Azmi. Jadi di antara 25 Nabi dan Rasul yang telah Allah utus ke muka bumi, ada 5 Rasul Ulul Azmi yang dipilih oleh Allah. Nah, sebelum masuk di pembelajaran, kita bahas dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menghayati sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal Rasul Ulul Azmi, menganalisis tentang sifat-sifat Rasul Ulul Azmi, dan yang ketiga, menyimpulkan tentang keteladanan yang patut kita contoh dari kisah para Rasul Ulul Azmi. Nah, sekarang kita masuk pada materi mengenal Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi secara bahasa yang berarti uli, memiliki, dan azmi berarti keteguhan atau tekad yang kuat. Secara istilah, Rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang sangat kuat dalam menghadapi berbagai rintangan yang dialami selama menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Nah, anak-anak, ini adalah nama-nama Rasul Ulul Azmi yang telah dipilih oleh Allah di antara 25 Nabi dan Rasul. Nah, Nabi yang pertama yang mendapat gelar Rasul Ulul Azmi yaitu Nabi Nuh alaihissalam, kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, ketiga Nabi Musa alaihissalam, keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan bahas sejarah singkat dari Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang tahu gambar ilustrasi ini? Ada, Bu. Saya. Ya, jadi kalau kisah Nabi Nuh itu selalu dikaitkan dengan kekuatan besar, di mana Nabi Nuh alaihissalam merupakan Nabi pertama yang diutus Allah ke muka bumi. Kisah Nabi ini yang paling terkenal yaitu peristiwa banjir bandang besar yang menimpa kaumnya. Rasul Azmi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari ilustrasi gambar ini adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Dan ilustrasi yang kedua adalah ketika Nabi Ibrahim menghancurkan sesembahan Raja Namrud yang akhirnya
ia dibakar hidup-hidup tetapi diselamatkan oleh Allah, dan itu menjadi salah satu mukjizat Nabi Ibrahim, yaitu tidak terbakar oleh api. Rasul ulul azmi yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah, salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah dia bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Dan Nabi Musa bisa mengalahkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Rasul ulul azmi yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam dalam sejarahnya dia memiliki banyak mukjizat, salah satunya dapat menyembuhkan orang sakit dan dapat menghidupkan orang mati. Mukjizat inilah yang membuat beliau dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang Nasrani. Rasul ulul azmi yang kelima yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengalami banyak tantangan. Beliau lahir dalam keadaan yatim, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan meninggal sejak Muhammad masih dalam kandungan. Dalam dakwanya, Nabi Muhammad banyak mendapatkan rintangan. Ketika hijrah ke Taif, beliau dilempari batu dan dituduh gila. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Dan di Madinah lah ajaran Islam kemudian berkembang pesat. Nah, anak-anak, itulah materi singkat dari kelompok 1, ketua kelompoknya Maya Sari ya. Iya, Bu. Kelompok 2 diketuai oleh Suryanti. Dan kelompok ketiga diketuai oleh Ananda Rita Sumarlin. Jadi untuk kelompok 1 akan mendiskusikan meneladani kisah Nabi Nuh alaihissalam. Untuk kelompok kedua akan membahas atau akan mendiskusikan meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan untuk kelompok ketiga akan membahas meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Bu. Oke. Silahkan berdiskusi dengan teman-temannya. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah, Bu. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, Maya Sari bisa dipresentasikan sedikit tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam? Iya, Bu. Terima kasih, Bu Guru. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya kurang lebih selama 500 tahun. Kemudian namun hanya sedikit dari umatnya itu yang mempercayainya. Akhirnya Allah menurunkan azab berupa banjir besar yang memusnahkan semua kaumnya kecuali orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke. Bagus sekali untuk kelompok 1. Kelompok 2, Suryanti, bisa dipresentasikan hasil diskusinya tentang meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam? Iya, Bu. Tentang Nabi Ibrahim ya, Bu? Iya. Baik, Bu. Tentang terkait dengan sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada awalnya itu dia hidup pada masa pemerintahan Raja Namrud, di mana pada saat itu masyarakat atau umat itu menyembah berhala ya, menyembah berhala. Kemudian Raja Namrud ini mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, namun mendapat tantangan. Akhirnya Ibrahim ini diberikan hukuman oleh Raja Namrud dan anggotanya, yaitu diberikan hukuman dibakar hidup-hidup. Namun atas kekuasaan Allah, Ibrahim ini tidak terbakar sedikit pun. Ya, itu Bu yang saya dapat dari Raja Ibrahim. Oke, mari aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3, Rita Sumarlin, bisa dipresentasikan hasil diskusinya mengenai keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Ya, Bu. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir. Nabi Muhammad merupakan penutup para nabi. Dan Nabi Muhammad memiliki diberikan wahyu oleh Allah, yaitu Al-Quran yang diterima di Gua Hira. Nabi Muhammad memiliki sifat yang disebut dengan dapat dipercaya, sebagai pemimpin yang bijaksana dan pandai. Itu, Bu. Oke. Itulah persentase dari kelompok 3 ya. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, baiklah anak-anak, karena semua kelompok sudah persentase, maka sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa di antara 25 nabi dan rasul yang telah Allah utus ke muka bumi, ada 5 nabi dan rasul yang mendapat gelar Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dari mempelajari materi ini adalah bahwa kita harus sabar dan ikhlas dalam menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, sebagai penutup untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi meneladani sifat-sifat Rasul Ulul Azmi. Baik, Bu. Ya, Nana, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Iya, Bu, menyenangkan. Apakah kalian senang dengan berdiskusi bersama teman kelompok? Iya, Bu. Oke, baiklah. Karena semuanya sudah dipahami, Ibu cukupkan materi kita sampai di sini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.